semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Syarif Amala Deria di podcast Speak Up. Ngomong-ngomong, ini ada narasumber yang sangatlah ceria dan pastinya keren juga nih. Sebelumnya mari kita nih tanya-tanya siapa aja namanya narasumber yang ada pada kali ini. Halo semuanya, nama aku Nufus. Halo, aku Naila Mutia Yahya. Halo, aku Aisyah. Halo Yasri. Halo, aku Faris. Kalian tahu nggak sih, mereka semua ada di sini masih pelajar SMA loh. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang demo yang kemarin telah berlangsung sangatlah lama dan juga cukup sangatlah besar karena di setiap daerah hampir seluruh di Indonesia itu banyak yang melakukan demo DPR. Nah, menurut teman-teman SMA kali ini, apakah kalian setuju dengan adanya demo kali ini? Kalau menurut aku pribadi itu setuju nggak setuju sih. Soalnya setujunya itu karena memang yang teman-teman demokan di luar sana itu dengan alasan dan tujuannya jelas, kayak regulasi DPR yang baru-baru ini kan nggak masuk di akal, nggak masuk di otak, nggak benar-benar nggak manusiawi kan. Nah, jadi menurut aku dilaksanakannya demo ini juga buat kepentingan aku dan teman-teman yang lainnya juga, jadi aku setuju. Tapi aku yang nggak setujunya itu teman-teman yang merusak fasilitas umum kayak ngebakar, habis itu ngejarah toko-toko, atau kalau enggak fasilitas umum juga banyak yang dijarah kan, diambilin buat rumah. Jadi kayak sebenarnya aku setuju sama aksinya, tapi nggak setuju sama teman-teman yang melakukan hal yang nggak seharusnya itu dengan menjarah, merusak. Padahal itu juga kayak fasilitas umum kan juga dibiayai sama pajak kita dong. Jadi kita merusak milik kita sendiri jadinya, gitu sih. Iya, dan kemarin itu sempat lewat di FYP aku nih, ada yang sampai ngebakar yang di Surabaya itu gedungnya peninggalan Belanda itu kan ya. Bahkan sampai ada yang ngebakar masjid. Itu kayak aku sakit hati banget sih apalagi dibakar masjid tempat ibadahnya kita dibakar oleh orang Islam sendiri. For real banget sih. Iya, betul sekali. Kalau menurut narasumber yang selanjutnya gimana nih? Kalau aku setuju sih, karena kita kan mempunyai hak untuk bersuara ya, menyampaikan pendapat. Tapi kalau aku waktu itu lihat di sosial media itu ada yang ketika mahasiswa menyuarakan pendapat itu malah dimasukkan ke sungai. Hah? Iya, aku juga nggak tahu ya kenapa. Terus habis itu mahasiswanya ini juga kebetulan nggak bisa berenang, terus kayak dia tuh minta tolong gitu tapi nggak ada yang peduli. Wow, kejam sekali. Ngomong-ngomong, itu siapa ya yang ngebuang sampai di sungai itu? Apakah dari pihak DPR-nya atau pihak kepolisian atau yang lain? Kalau katanya sih itu polisinya. Nah, katanya ya, Katanya. Tapi belum tahu juga sih. Karena aku juga masih lihat di sosmed gitu. Kok benar itu di daerah mana ya kok sampai sejahat itu? Padahal kan seorang polisi yang seharusnya seorang polisi kan juga melindungi rakyatnya ya, yang termasuk salah satu tugasnya kan seperti itu. Kenapa kok malah membuang? Apalagi itu dengan notabene itu mahasiswa yang dimana mahasiswa ini kan nanti akan menjadi penerus mereka kan. Kenapa kok dibuang gitu? Jadi sih kayak menurut aku itu kayak penyalahgunaan kekuasaan nggak sih? Oh, betul. Wah, keren. Penyalahgunaan bagaimana ini ya? Baik, lanjut bagaimana dengan narasumber yang selanjutnya? Kalau dari aku sih tergantung dari pandangan masing-masing. Dari sisi setujunya itu sebenarnya demo itu aku tuh setuju aja sama demo karena kan menyuarakan aspirasi masyarakat juga kan. Tapi di sisi nggak setujunya itu demo itu dilakukan dengan anarkis, kayak misal ada tadi kan seperti yang dikatain pembuangan mahasiswa ke sungai gitu. Terus juga kasus seperti ojol yang dilindas itu kan. Betul sekali, aku tahu berita ini ya. Kejam sekali bukan? Kejam banget sih. Tapi kalau beberapa info yang aku dapat di media sosial itu katanya tuh polisinya tuh nggak sengaja gitu loh melindas si ojolnya tadi. Karena polisinya ngira kalau ojolnya tadi itu polisi tidur gitu. Gila. Apakah hijau-hijau itu polisi tidur? Itu
dilindas sampai ojolnya itu meninggal atau masih bisa diselamatkan nih? Sebenarnya itu ojolnya itu masih hidup ya pas mau dibawa ke rumah sakit, tapi itu meninggal saat di perjalanan. Kasihan dia orang tuanya ya, udah nyekolahin anaknya, cari nafkah untuk membantu orang tuanya, malah dilindas sama pihak kepolisian. Kok dari tadi permasalahannya ada di kepolisian semua ya? Padahal kita mau bahas DPR gak sih? Iya. Lanjut. Ini menurut pendapat narasumber yang lainnya gimana nih? Menurut saya sebagai pelajar itu kita itu terganggu. Pelajar kita itu tidak efisien. Ada juga kemarin yang pada demo itu ada pelajar yang ikut tanpa tahu isunya. Betul. Bahkan sampai ada pelajar yang terjebak di ricu tersebut. Iya. Kemarin itu sempat aku itu juga denger dan dapat kiriman di grup banyak SMP, bahkan SMP, anak SMP, sekedar anak SMP itu udah dipegang sama polisi karena mengikuti demo. Itu dari pihak Surabaya, sekolah yang ada di Surabaya. Jadi aku nggak mau menyebutkan dari sekolah mananya, tapi ada dari SMP, bahkan SMA juga ada. Tapi yang sangat disayangkan sekali itu pelajar SMP, kayak itu masih di tengah-tengah pelajaran loh, kayak masih di tengah-tengah pengawasan orang tua, tapi malah mengikuti demo. Itu makanya. Kalau dari narasumber yang terakhir ini gimana nih? Kalau menurut aku ya, demo yang kemarin itu agak gimana ya, kayak nggak gitu, pas itu juga. Oh, nggak setuju ya. Alasannya kenapa ya? Itu yang kalau kan DPR yang Sarun itu, Iya. nah Iya sekali ya, rupanya di apa? Bicara. Ya betul sekali. itu kan dia kan bilang kayak mengolok-olok masyarakat gitu, kayak Oh bilang ya. masyarakatnya itu orang tahu segini gitu. Oh. Di situ kan ada salah seorang mahasiswa asal UGM. Nah, itu menantang debat Sarun itu. Wah. Dia tahu yang di Atas sosmed itu. dasar apa itu kok? yang perempuan itu Iya. nggak sih? Iya. Atas dasar apa kok tiba-tiba diajak debat itu atas dasar apa? Diajak debatnya itu karena kayak dia itu gak terima kayak orang-orang yang kayak unjuk rasa itu dibilang kayak tolol gitu. Oh. Terus gimana itu kelanjutan ceritanya? Apakah dari Saroni yang menerima debat itu atau bagaimana? Nah, kalau dari pihak Saroni sendiri itu ya apa namanya, kayak mengirim pesan gitu dari kayak orang suruhannya gitu, mengirim pesan. Oh, istilahnya Saroni gitu ya? Kirim pesan kayak kamu ini sudah dicari lokasinya di sini terus kayak gini. Nah itu kayak diancam gitu. Wah, diskriminasi ya. Masuk pasal diskriminasi. Nah, dari teman-teman yang tadi udah disebutkan itu banyak ya yang masih mengatakan kayak ada yang setuju, ada yang tidak, tapi belum ada salah satu dari narasumber yang sudah aku temui ini mengatakan bahwa sangat setuju. Itu tidak ada ya, masih ada yang setengah-setengah 50-50 antara setuju atau tidak setuju ya. Tapi kalau yang aku baca-baca dari kemarin itu ya, mereka semua itu unjuk rasa itu karena awal-awalnya itu gaji DPR yang katanya itu dinaikkan ya sampai 200 juta atau berapa itu ya. Terus kasih itu jangannya. Tunjangannya itu apa namanya kayak nggak masuk akal gitu loh. Sama pajak-pajaknya itu ya yang narik itu ya. Sama ada yang katanya itu yang pas waktu DPR dinaikkan gajinya itu sampai nari-nari itu ya, yang itu yang membuat nah itu yang buat apa itu namanya masyarakat itu kayak ibah banget kan, yang namanya DPR itu kan berarti kan menyalurkan ya suaranya masyarakat, kok malah DPR itu yang menindas, yang akhirnya itu dampaknya itu ke kita semua yang masyarakat, bukan hanya dari pihak-pihak yang kerja, bahkan sampai ke siswa-siswa pelajar yang sampai diliburkan bahkan 1 minggu ya. 1 minggu itu diliburkan, itu sangatlah mengganggu pelajaran kita ya, kayak nggak efisien sekali apabila dilakukan secara daring, apalagi daringnya pun itu sangatlah mendadak yang nggak semua orang itu kayak ada di rumah dan kayak apa ya, kayak susah sekali bikin dengan jaringan-jaringan teman-teman semua yang agak susah ya. Nah, ini kan udah banyak ya kayak permasalahan-permasalahan yang udah kalian sebutkan nih. Menurut kalian sendiri, apakah permasalahan tersebut yang udah kalian sebutkan itu masuk nggak ke dalam pasal-pasal yang ada di Indonesia ini?
Jadi untuk terkait pasal ojol yang tadi itu sebenarnya untuk menentukan apakah perbuatan menabrak dan juga melindas orang hingga tewas itu termasuk pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, itu kita lihat dari unsur-unsurnya. Jika perbuatan merampas nyawa orang lain dilakukan dengan sengaja dan tanpa rencana, maka pelaku dapat dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 458 ayat 1 Undang-Undang tahun 2023. Namun jika perbuatan merampas nyawa orang lain dilakukan dengan rencana, maka pasal yang menjerat pelaku adalah pasal 340 KUHP atau pasal 459. Tapi kemarin aku tuh sempet baca berita nih kalau Brimobnya itu udah dilepas jabatannya gitu sih. Terus untuk ojol juga udah dapat bantuan dari pemerintah. Oh, berarti ini ya udah ada bukan timbal balik sih, pertanggungjawaban dari pihak pemerintah ya atas kematiannya si ojol itu tadi untuk keluarganya. Apakah dari yang lain ada yang mengambil? Ada sih, dari yang tindakan diskriminasi oleh Saroni kemarin. Itu kan termasuk pada pasal 3 ayat 3 itu yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dalam diskriminasi tanpa diskriminasi. Iya betul sekali. Nah, tadi setelah aku dengar yang udah kalian bicarakan semua tentang pasal-pasal, tentang permasalahan yang adanya demokrasi itu tadi, kenapa itu aku menyimpulkan bahwa ini juga sangatlah besar sekali ya untuk permasalahan kali ini. Apalagi dilakukannya bukan hanya satu hari juga, melainkan beberapa hari yang melibatkan banyak kerusuhan yang ada. Dan yang setelah aku searching ya, kalau semisal demo ini juga bisa masuk atau bisa kita simpulkan dari yang kalian bicarakan tadi, ini bisa masuk ke dalam pasal 28I, di mana berbunyi yang yakni mengatur tentang hak asasi manusia, di mana yang tadi hak asasi manusia itu yang kita bisa hidup secara maksimal ataupun secara terbuka, tetapi malah kita ada yang dilindas oleh kepolisian itu tadi, maupun tadi anak mahasiswa yang dibuang di sungai, terus yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak untuk tidak dianut secara tidak benar secara spesifik. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Kak Faris bahwasanya diskriminasi pada saat Syahroni itu dimana mencari informasi yang itu notabene itu sangatlah privasi di mata masyarakat itu, tapi malah disebarluaskan oleh Syahroni sendiri yang dimana Syahroni itu adalah orang yang penjabat yang tinggi ya kan ya, yang seharusnya itu bisa menutupi privasi masyarakatnya, kok ini malah disebar, bahkan sudah disebar di Twitter ya, sudah disebar di Twitter. Nah gitu. Nah mungkin untuk podcast kita kali ini mungkin cukup itu saja untuk pembahasan kita kali ini, dan terima kasih atas kedatangannya kalian, dan juga mohon maaf sekali apabila mengganggu waktu kalian. Dan di sini saya Sheris Amaladeria sebagai moderator pada podcast kali ini. Juga mohon maaf sekali apabila pembawaan secara videonya ini kurang menarik ataupun kurang edukasinya kurang mendetail juga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di Speak Up Time selanjutnya. Dadah.